Akhir-akhir ini banyak channel musik lofi bermunculan di YouTube. Dan yang menarik adalah beberapa channel ini punya identitas atau branding yang mirip. Ya, kalian mungkin udah tahu, di YouTube itu banyak channel musik yang punya durasi berjam-jam. Karena banyak orang yang lebih pilih nyetel musik di YouTube sebagai background musik ketika kerja atau menemani aktivitas lainnya. Dan gue sendiri juga salah satu orang yang cukup sering nyetel musik dari YouTube. Kenapa? Ya, karena durasinya lama, bisa jadi screensaver juga. Dan ya, karena ini instrumental, nggak ada vokal, cocok untuk gue ketika ngerjain hal yang butuh fokus lebih. Kayak ketika nulis skrip gini misalnya. Karena kalau sambil dengerin musik yang ada vokalnya, kadang bisa ganggu ketika gue sedang mikir atau nyusun kata. Channel musik lofi ini sebenarnya udah ada dari dulu. Contohnya yang paling populer, Lofi Girl. Sekarang di channelnya live 24 jam nonstop dengan genre atau mood musik lofi yang berbeda. Tapi kali ini ada fenomena baru di YouTube dengan munculnya berbagai channel musik lofi yang identitas, branding, dan juga formatnya mirip. Gua tunjukin dulu satu channel musik lofi pertama yang punya branding dan format kayak gini. Nama channelnya Homelone, pakai huruf kecil semua, kemudian ditambah titik di akhir namanya. Yang bikin nama ini punya kesan simpel dan minimalis. Pertama kali gue nemuin channel ini ketika salah satu videonya muncul di rekomendasi. Dan gue coba lihat videonya, karena dari branding dan thumbnailnya kelihatan menarik. Kombinasi cover art dengan color palette dan juga layout brandingnya. Dan ya ketika gue lihat videonya, ternyata musik lofi durasi 1 jam. Dengan video visual art kayak gini, cuma gambar aja, nggak ada gerakan apapun. Beda dengan channel-channel lofi yang sebelumnya pernah gue lihat. Dan menurut gue ini unik karena brandingnya simple dan lagunya juga bagus menurut gue. Awalnya gue gak tahu kalau lagunya ini dibuat dengan bantuan AI. Tapi kemudian ada yang nanya di komen dan pemilik channelnya sendiri yang mengaku kalau musiknya dibuat dengan bantuan AI ditambah sedikit perbaikan manual. Tapi ya tetap bagus-bagus aja dan banyak juga orang yang suka. Channel Homelone ini bisa dibilang masih cukup baru. Dibuat tanggal 25 Mei 2024 dan pada saat gue subscribe channel ini, waktu itu subscribernya masih ratusan sampai 4 ribuan kalau gak salah. Karena gue waktu pertama kali lihat nggak langsung subscribe, pokoknya masih sedikit, videonya juga masih sedikit, tapi viewsnya udah ada yang naik beberapa. Dari situ gue udah ngeliat potensinya kalau channel ini bakal besar karena punya branding yang unik. Apa yang unik dari Homelone? Pertama jelas visual brandnya, dari tampilannya yang sederhana tetapi juga artistik dengan art cover berbagai macam style yang berbeda dan juga color palette yang sesuai dengan warna art yang dipakai. Layoutnya juga jadi ciri khas dengan nunjukin namanya atau branding channelnya, yaitu Homelone. Kemudian brandingnya, namanya dibuat terlihat simple dengan menggunakan lowercase semua, huruf kecil, kemudian ditambah titik, yang negasin dan bikin nama itu punya kesan yang sangat simple. Lalu judulnya yang unik dan juga simple, bikin orang juga penasaran dengan videonya. Kemudian deskripsinya yang rapi dengan info-info yang lengkap dan juga detail track musik yang ada di videonya. Semua itu bikin Homelone terlihat unik, simple, dan jadi punya ciri khas. Gak hanya itu, tapi lagu-lagunya juga bagus, nggak terlalu mainstream. Setelah itu, bener aja. Channel ini meningkat cukup drastis, hanya dalam waktu 6 bulan bisa mencapai 100.000 subscriber. Dan sekarang, Januari 2025, udah mencapai 200.000 subscriber lebih. Belum setahun. Konten ini sebenarnya udah mau gue buat dari tahun lalu, tapi baru dilanjutin lagi sekarang. Kemudian, muncullah channel-channel lofi dengan format yang sangat mirip dengan Homelone. Kebanyakan dari mereka meniru branding dan juga format channel Homelone, mulai dari nama yang mirip, seperti menggunakan huruf kecil dan juga titik, kemudian judul-judul yang mirip, hingga deskripsi, kemudian kontennya, yaitu musik lofi durasi 1 jam dengan thumbnail dan juga video art cover sampai layout yang sama persis. Bahkan ada channel yang literally benar-benar mencuri atau diupload, bukan lagi meniru. Musik, thumbnail, hingga judul semuanya sama, dan anehnya ini berhasil mendapatkan views yang cukup banyak seperti channel aslinya. Entah gimana tuh algoritma YouTube. Sebelumnya, gue emang langsung mikir kalau channel-channel musik lofi lain yang muncul ini adalah tiruan. Maksudnya banyak orang-orang yang bikin channel baru untuk niru Homelone. Tapi gue gak langsung nyimpulin kalau semua channel-channel itu tiruannya Homelone. Karena bisa jadi itu sebenarnya punya pemilik channel Homelone-nya itu sendiri yang bikin lagi beberapa channel baru. Tapi setelah gue selidikin lagi, gue nemuin banyak banget channel yang formatnya mirip Homelone. Dan gue coba kumpulin semua channel-channel itu yang gue temuin dari rekomendasi YouTube, hingga totalnya ada 21 channel musik lofi dengan format yang sama, yaitu branding nama yang unik dan simple, kemudian video musik lofi dengan gambar art cover durasi 1 jam. Ya kalian bisa lihat sendiri lah. Ada yang benar-benar mirip sama Homelone, ada juga yang bikin stylenya sendiri walaupun formatnya tetap sama kayak Homelone. Gue cek semua channel ini dan bener aja, channel-channel ini baru dibuat di sekitar bulan Agustus sampai Oktober 2024. Sedangkan Homelone itu sendiri dibuat bulan Mei 2024. Ada juga beberapa channel yang dibuatnya udah lama, tapi gue coba cek video pertamanya dengan konsep dan format yang mirip Homelone.
ternyata baru diupload di range waktu yang sama dengan channel-channel lainnya, yaitu di antara bulan Agustus sampai Oktober 2024. Jadi ada beberapa orang yang pakai channel lama. Kemudian gue cek juga lokasinya, walaupun bisa dimanipulasi tapi jarang lah. Hampir semuanya dari negara yang berbeda, dan channel Home Alone dari negara Austria. Jadi jelas dari sini gue bisa nyimpulin kalau channel-channel lainnya itu adalah tiruan, dan channel Home Alone jadi pionir baru di sini. Sampai kemudian setelah banyak orang sadar, hingga pemilik channel Home Alone-nya itu sendiri mendapatkan berbagai laporan dan juga komentar. Bahkan pemilik channelnya itu sendiri juga ngeliat banyak channel-channel tiruan Home Alone yang muncul. Respon pemilik channel Home Alone sangat baik atau mungkin terlalu baik kalau kata gua. Dia ngebiarin channel-channel tersebut dan gak ambil pusing atau ngasih peringatan yang tegas. Ya sebenarnya itu bagus juga sih. Tapi kalau gua pribadi sebagai orang yang pernah ngalamin idenya dicuri orang lain, gue gak bakal sesantai ini sih. Ya seenggaknya ada respon yang tegas lah untuk menanggapi hal itu. Walaupun ya nggak sampai ke jalur hukum juga, ngapain. Tapi seenggaknya bisa nunjukin lah kalau Home Alone ini yang awalnya bikin format baru sebagai channel musik lofi dengan format kayak gini dan jadi pionirnya di sini. Karena nanti kalau semisal ada channel lain yang lebih berhasil atau orang lain yang baru ngeliat channel Home Alone setelah ngeliat channel-channel tiruan lainnya, bisa-bisa mereka malah mikir kalau Home Alone ini yang niruin konsep channel lain. Padahal justru Home Alone yang pertama kali bikin format kayak gini. Kemudian, ide dan juga konsep itu mahal, gak gampang untuk bisa dapetin itu. Ide dan konsep yang bagus itu muncul dari berbagai pengalaman, referensi, dan inspirasi yang udah kita dapatkan dan kumpulkan. Kenapa banyak orang yang pada bikin channel musik lofi dengan meniru Home Alone? Mereka ngelihat channel Home Alone berkembang cukup drastis dan cepat. Kemudian ngelihat kalau untuk membangun channel kayak gini proses produksinya gampang, nggak perlu cari ide, research, bikin skrip atau rekam video sampai editing yang lama. Tinggal bikin desain art cover yang sederhana, kemudian musik lofi dengan bantuan AI dibikin durasi 1 jam. Yang mana nanti orang-orang yang suka ngedengerin musik lofi dari YouTube ini bakal spend waktu berjam-jam untuk nyetel videonya. Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Karena keberhasilannya tetap ditentukan oleh sebagus apa brandingnya dan juga musiknya, kemudian dukungan algoritma YouTube. Tapi sekarang setelah beberapa waktu, gue lihat lagi channel-channel lofi yang ngikutin Home Alone ini, akhirnya mereka bikin stylenya sendiri masing-masing, walaupun masih ada beberapa yang belum berubah. Dan dari semua channel yang gue temuin ini, ada satu channel yang udah hilang atau mungkin di ban, yang mana sebelumnya pernah di-upload video Home Alone dan dapat jutaan views juga. Ya semoga ini bisa jadi pembelajaran seharusnya untuk banyak orang, untuk jangan menjiplak atau mencuri ide bahkan karya orang lain. Karena apa juga yang bisa dibanggakan dari ide atau karya hasil tiruan, bahkan curian atau plagiat. Karena kalau kalian kemudian ketahuan mengambil atau plagiat suatu hal dari orang lain, ya kalian bakal dapat dampak buruk besar untuk diri kalian sendiri. Apalagi kalau sesuatu yang kalian tiru atau ambil itu punya hak cipta atau copyright. Makin besar lagi masalahnya. Dampaknya bisa kena denda yang gak sedikit hingga masuk penjara. Kalaupun kalian mungkin gak dapat dampak timbal baliknya secara langsung, ya tinggal tunggu waktu aja. Pasti kalian bakal dapat karmanya sendiri nanti. Entah misal ide atau konsep kalian yang nanti dicuri orang lain mungkin. Oke segitu aja, cuma sedikit sharing. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian dan juga jadi peringatan ke depannya jangan sampai kita mengambil ataupun meniru ide konsep yang udah orang lain ciptakan. Coba komen hal apa yang bisa kita bahas di NYS berikutnya. And see you on the next video.